Banjarmasin. Oke, kali ini saya akan menjelaskan tentang sejarah sastra Pujangga Lama dan sastra Melayu Lama. Pujangga Lama itu apa sih? Jadi, Pujangga Lama merupakan bentuk pengklasifikasian karya sastra di Indonesia yang dihasilkan sebelum abad ke-20. Karya sastra pada abad ke-20 yaitu syair, pantun, gurindam, dan hikayat. Syair itu apa? Jadi, syair itu adalah puisi yang berasal dari Persia yang diubah melalui suatu bahasa yang ditata secara apik, secara merupakan ungkapan dari kejujuran, kedalaman perasaan seorang penyair. Kalau pantun itu apa sih? Jadi, pantun itu merupakan sebuah puisi Indonesia untuk Melayu, yang mana setiap bait atau yang disebut dengan kupletnya akan terdiri dari 4 baris bersajak A B. Gurindam itu apa? Gurindam itu salah satu jenis puisi yang memadukan antara sajak dan peribahasa. Jumlah baris pada gurindam hanya dengan 2 rima. A. Gurindam berisi ajaran yang berkaitan dengan budi pekerti dan nasihat keagamaan. Baris pada gurindam disebut sebagai syarat dan akibat. Yang terakhir nih, hikayat. Hikayat adalah salah satu bentuk karya sastra, terutama dalam bahasa Melayu, yang berisikan tentang kisah, cerita, dan dongeng. Umum mengisahkannya tentang kehebatan maupun kepahlawanan seseorang lengkap dengan keanehan dan kesaktian, serta mujizat tokoh utama. Sastra Indonesia. Istilah sastra Indonesia itu apa sih? Istilah sastra Indonesia merujuk hanya kepada kesusastraan dalam bahasa Indonesia yang bahasa akarnya berdasarkan bahasa Melayu. Dengan pengertian kedua, maka sastra ini dapat juga diartikan sebagai sastra yang dibuat di wilayah Melayu. Sastra Melayu Lama. Sastra Melayu Lama di Indonesia dihasilkan antara tahun 1870 hingga tahun 1942 yang berkembang di lingkungan masyarakat Sumatera seperti Langkat, Tapanuli, Minangkabau, dan daerah Sumatera lainnya. Orang Tionghoa dan masyarakat Indonesia sampai ke Eropa. Karya sastra pertama yang terbit di sekitar tahun 1870 masih dalam bentuk syair, hikayat, dan terjemahan novel barat. Ciri khas dari Pujangga Lama: menyajikan tema pertentangan adat, kaya akan gaya bahasa klais dan bahasa sehari-hari, kaya akan bahasa hikayat, sastra lama. Sastra Melayu Lama. Jadi, sastra Melayu Lama ini terkait pada anonim, terikat pada kehidupan istana kerajaan, tema karangan bersifat fantastis, karangan berbentuk tradisional, proses perkembangan statis. Biografi tokoh Pujangga Lama. Biografi tokoh Pujangga Lama ini terdiri atas Raja Ali Haji Abdullah bin Abdul Qadir Munsyi, penulis Bayan Budiman, biografi Hang Tuah, biografi Semaun, biografi Syekh Hamzah Pansuri, biografi Syamsuddin Pasai, dan terakhir biografi Nuruddin Al-Nurani. Sekian, terima kasih.